Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Lisma Jenny, NPM 2008054, akan membahas tentang tugas dasar-dasar filsafat. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan langsung saja membahas tentang tugas filsafat tersebut. Yang pertama, apa itu filsafat? Filsafat adalah suatu ilmu yang berusaha mencari sebuah kebenaran bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran dan rasio. Filsafat itu sendiri juga bisa dikatakan sebagai pandangan hidup untuk seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai cita-cita atau tujuan hidupnya. Filsafat itu sendiri terjadi karena beberapa dorongan. Yang pertama yaitu rasa heran. Rasa heran tersebut bisa disebut sebagai awal mula seseorang untuk berfilsafat. Karena dari rasa heranlah seseorang menimbulkan rasa ingin tahu akan sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dan membuat orang tersebut mencari tahu atau menyelidiki tentang sesuatu yang disampaikan tersebut. Yang kedua ialah kesangsian. Kesangsian dapat dikatakan sebagai rasa kecurigaan, kebimbangan, serta keraguan-raguan. Kesangsian itu sendiri digunakan oleh Descartes sebagai dasar filsafat, sebagai senjata untuk tidak percaya kepada sesuatu, dan kesangsian ini juga dipergunakan sebagai sistem untuk mencari kebenaran. Yang ketiga ialah kesadaran akan keterbatasan. Manusia akan mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya lemah di sekelilingnya. Dan manusia akan merasa sangat terbatas dan terikat pada waktu mengalami penderitaan atau kegagalan. Materi selanjutnya ialah mengapa harus belajar filsafat. Dengan berfilsafatlah kita mampu menjawab segala pertanyaan dengan cara berpikir yang logis tanpa terikat norma dan dogma. Dengan berfilsafat juga dapat membantu kita mengetahui bagaimana diri kita dan dunia kita. Karena filsafat tersebut tidak hanya bergaulat pada pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat juga dapat merubah kita menjadi seseorang yang berpikir kritis, berpikir logis, berpikir secara fleksibel, dan juga dapat memperluas wawasan, serta kita mampu menganalisa sebuah permasalahan, dan kita juga memahami bahwa sesuatu yang terjadi itu berdasarkan sebab dan akibat. Menurut saya, posisi filsafat tersebut terletak pada tahap awal atau tahap dasar seseorang anak dalam menguasai bahasa dan sastra Indonesia. Atau bisa dikatakan sebuah acuan atau pedoman agar mencari suatu kebenaran atau mencari suatu ilmu yang terjadi di sekelilingnya. Dengan hal inilah dapat dikatakan posisi filsafat sangat berpengaruh dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia dengan baik dan benar. Materi selanjutnya ialah apa perbedaan pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Sebelum kita membahas perbedaan, kita akan membahas tentang apa itu pengetahuan dan apa itu pengetahuan ilmiah. Yang pertama, apa itu pengetahuan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah suatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Pengetahuan juga merupakan hasil dari proses mencari tahu. Dari awalnya yang tidak tahu menjadi tahu, dari awalnya yang tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses mencari tahu tersebut mencakup beberapa metode dan konsep-konsep baik melalui pendidikan maupun melalui pengalaman. Selanjutnya, apa itu pengetahuan ilmiah? Pengetahuan ilmiah ini dipandang dari dua aspek yang berbeda. Yang pertama, dari segi ilmu. Dari segi ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan yang bersifat terpadu atau kumpulan dari pengetahuan-pengetahuan yang saling berkaitan dan mengikat dalam satu kesatuan kebenaran yang sahih. Sedangkan dalam segi proses, ilmu dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk menemukan variabel-variabel alami yang penting dan kemudian menerangkan dan mengamalkan hubungan tersebut.
Dari dua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan ilmiah adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan yang disusun berdasarkan metode ilmiah. Selanjutnya, perbedaan antara pengetahuan dengan pengetahuan ilmiah. Menurut Ernest Nagel, secara rinci membedakan antara pengetahuan dengan pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan biasa jarangnya terdapatnya fakta yang disertai dengan penjelasan bagaimana dan mengapa. Sedangkan pengetahuan ilmiah berdasarkan sejumlah fakta dan dapat dilakukan pengklarifikasian berdasarkan prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua, pengetahuan ilmiah menekan pada ciri sistematik. Selanjutnya, yang ketiga, dalam menghadapi konflik dalam kehidupan, pengetahuan ilmiah menjadikan konflik sebagai pendorong untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah berusaha mencari dan mengintroduksi pola-pola eksplorasi sistematik sejumlah fakta untuk mempertegas aturan-aturan. Yang keempat, kebenaran yang diakui oleh pengetahuan biasa bersifat tetap, sedangkan kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu diusik oleh pengujian kritis. Yang kelima, terletak pada segi bahasa yang digunakan untuk memberikan penjelasan pengungkapan fakta. Pada pengetahuan biasa, mengandung pengertian ganda atau samar-samar, sedangkan ilmu pengetahuan ilmiah merupakan konsep-konsep yang tajam yang harus diverifikasi secara empirik. Yang terakhir, perbedaan terletak pada prosedur. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada metode ilmiah, sedangkan pengetahuan biasa didapatkan dengan cara pengetahuan yang hanya melalui pengamatan dengan panca indera. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini yang berkaitan dengan tugas dasar-dasar filsafat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.